Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo dan kita masih mengupas seputar dengan Festival Tabut di 2025. Ternyata pemirsa kalau kita mendengar tadi ya, seputar dengan diskusi kita nih, Festival Tabut 2025 ada banyak sekali hal-hal yang menarik yang sebenarnya masyarakat Provinsi Bengkulu juga belum banyak mengetahui untuk Festival Tabut di 2025 ini. Kita akan kupas lebih dalam nih untuk di 2025 seperti apa sih Festival Tabut ini. Kita kembali ke Bang Riko ya tadi ya. Ternyata untuk di Sport Center itu tadi kan ada beberapa hal yang masyarakat sebenarnya belum berpikirnya sampai ke sana. Misalnya seperti lokasi ini ternyata dia bisa untuk membuat wisata Pantai Panjang di Kota Bengkulu itu juga ikut terkena dampak nih dari masyarakat yang datang ke Festival Tabut. Mungkin boleh dijelaskan lebih jelas deh Mas Riko, seperti apa sih maksud dan tujuan Sport Center ini? Ya, ini bukan maksud dan tujuan Sport Center sebenarnya. Jadi ini kayaknya impact. Ya, impact-nya. Jadi impact dari pelaksanaan Festival Tabut di lokasi Sport Center tentu saja yang pertama ini Sport Center dan landmark Pantai Panjang itu kan berdekatan, berhadap-hadapan. Jadi nantinya ini diharapkan pengunjung juga bisa mengunjungi Pantai Panjang secara langsung. Jadi kemungkinan besar nih karena ini high season ya, liburan. Biasanya itu banyak dari luar kota dan luar provinsi Bengkulu yang akan hadir nih Pak. Betul. Nah mereka bisa mengunjungi secara langsung. Yang pertama kita punya Pantai Panjang yang bagus sekali. Ada landmarknya tempat foto-foto, ya kan. Jadi mereka bisa berkunjung ke sana, terus nanti bisa juga berkunjung ke dalam lingkungan Sport Center untuk menonton Festival Tabut. Jadi dia bisa saling mengisi. Jangan takut tentang ramainya kepadatan gitu, padatnya keramaian maksud saya. Jadi jangan takut itu. Justru yang kita tunggu dari event adalah ya keramaiannya kan. Kalau eventnya sepi-sepi aja, kita masuk ini nanti ya, suruh mantu gitu. Jadi itulah nikmatnya event di Pantai Panjang ini nanti di Sport Center juga tentunya gitu, dan aman karena lokasi kita sudah dipagar semuanya secara permanen. Jadi untuk tingkat kejahatan kemungkinan akan berkurang lah, turun gitu ya. Iya. Tapi ini juga untuk keamanan, ini juga menjadi salah satu hal yang dikhawatirkan nih. Siap. Karena kan dia lokasinya di Pantai Panjang gitu ya. Ada beberapa mungkin yang berpikir ini kalau tengah malam aman atau tidak gitu untuk masyarakat di Bengkulu. Nah gimana Bang Riko untuk ini ya pulang gitu. Ya pulangnya. Jadi kalau karena saya udah seminggu lebih ini di sana. Iya, udah jadi warga sekitar ya. Jadi ya Akamsi saya. Jadi Akamsi. Jadi lingkungan Sport Center dan sampai ke lokasi putaran BIM itu alhamdulillah sekarang sudah terang Pak. Sudah terang. Jadi tinggal lagi nanti saya rasa pihak-pihak hotel itu akan menerangi bagian depannya juga nih Pak. Karena ya harapannya mereka masuk pemasukan mereka dari penginapan ya. Kalau tempat mereka gelap juga ya siapa yang mau nginep gitu kan. Betul. Nah jadi arahnya di situ. Mungkin ada beberapa titik yang memang akan diarahkan dan kita kasih petunjuk, maksudnya nanti kita info-infokan di media sosial mengenai rute-rute teraman gitu ya. Iya betul. Jadi ada beberapa trik-trik ya, harusnya ikutin Instagramnya atau ikutin TikToknya supaya kita tahu apa aja nih info-informasi tentang pelaksanaan Tabut, berikut jalan-jalannya gitu. Betul, itu penting ya untuk karena masyarakat kan kadang ini kan karena ini lokasi baru untuk Tabut. Ya, jadi mungkin masyarakat juga harus tahunya lebih detail. Mungkin tadi untuk promosinya bisa di Instagram apa tuh? Ada Tabut Festival namanya, Tabut Festival 2025 Instagram. TikToknya juga ada Tabut Festival juga. Di Dispar juga ada ya Pak? Dispar ada juga. TikTok, FB dan IG. Iya. Area Crop Kreatif juga ada. Iya, sekalian ya.
Karena memang untuk event ini masyarakat tuh harus tahu secara banyak hal mungkin ya. Jadi tidak menimbulkan banyak ketakutan lagi untuk datang ke festival yang kita nanti-nantikan setiap tahunnya memang. Mungkin saya kembali nih ke Pak Alfa. Melihat tadi kan untuk Festival Tabut, ini kan memang tujuannya adalah menarik wisatawan dari luar daerah Bengkulu juga. Untuk Dispar sendiri, seperti apa sih langkah yang diambil untuk menarik wisatawan luar itu untuk datang ke Bengkulu pada saat Tabut nanti, Pak? Ya baik, ada beberapa langkah kita gunakan. Pertama mendapatkan jalur birokrasi ya melalui dengan birokrasi yang ada secara primordial itu dekat dengan kita. Seperti Pak Ketua DPD kita kan kebetulan dari sini ya, Pak Sultan. Kemudian kemarin yang di sini Bu Erna. Iya, Juga alhamdulillah duta besar kita untuk Portugal juga Ibu Susi dari Bengkulu. Kemudian Pak Menteri Desa juga dari Bengkulu. Nah, kanal-kanal yang ada ini dari kalangan birokrat ini juga kita pakai bagaimana mereka mensosialisasi di kalangan mereka untuk bagaimana hadir di Bengkulu, karena itu pengaruhnya cukup besar. Kedua juga kita menggunakan kanal-kanal dari kalangan selebritis ya atau influencer yang memang juga ada secara irisan dengan Bengkulu ya, seperti Asanti, kemudian Arumi vaksin, Ibu Arumi ya sekarang ibunya Ibu Wagub ya Jawa Timur, kemudian juga banyak saya lupa banyak gitu. Jadi kalangan itu juga kita pakai juga. Nah, dari kami sendiri juga kita juga memanfaatkan dengan media sosial kita dengan adik-adik pelajar Bengkulu yang ada di Belanda, kemudian di Australia. Kita minta dukungan mereka juga ngajak teman-temannya untuk seperti contoh kecil aja Mbak Dila. Kita minta ke mereka itu membuat vlog dukungan terhadap Festival Tabut dengan ngajak teman-teman bulenya di sana biar kenal dengan Festival Tabut Bengkulu. Dengan harapan ya mungkin tidak spontan hadir pada saat ini, namun kemudian dia dengan menggali tahu tentang Tabut yang impact-nya juga ke event-event lainnya dan destinasi lainnya di Bengkulu, ya mungkin next mereka bisa datang ke Bengkulu. Betul. Ya. Jadi mereka lebih mempersiapkan diri untuk next eventnya gitu ya, ikut di tahun berikutnya lah minimal gitu ya Pak ya, itu. kenal dulu. Seperti itu. Tapi kalau untuk di Bengkulu sendiri, untuk di Festival Tabut 2025 dari Dispar sendiri apa Pak yang menjadi hal menarik di 2025 ini Pak? Oh iya, jadi pertama kita memberikan konten ya. Konten, di Pak. panggung itu, nah konten-konten yang baru gitu ya. Seperti tadi udah disampaikan sebagian oleh Pak Riko di sini. Nyontek dikit saya Mbak ya. Nah ini kita ada zikir bar contohnya. Kemudian ada karnaval kain besure. Oh ada karnaval ya. besure, oke. Kemudian juga ada makan nasi jambar seperti itu. Kemudian ada lomba musik dol gitu kan. Terus lomba permainan rakyat ikan-ikan. Lomba telong-telong ini udah kemarin-kemarin ya. Terus pentas seni budaya, kemudian juga pentas seni budaya dari provinsi tetangga. Ini dari Kabupaten Aceh Besar ya yang sudah kita sudah ada. Kemudian kita lagi nunggu confirm dari Jakarta gitu ya, dari Jakarta. Kemudian juga tentunya bazar dan UMKM. Makan gratis, Di samping, ya. Ada makan gratis. Ada makan gratis, iya. ya ada makan Tenda gratis. Itu kita UMKM sediakan gratis. setiap siang itu ada makan gratis, setiap hari. Gitu. Oh iya. Ya. Berapa banyak itu Pak untuk makan gratisnya Pak? Ya kita semaksimal mungkin karena ini jadi Pak Gubernur minta kepada kita bahwa konsepnya itu 1.000. kita berbagi ya, bantu rakyat. Jadi jangan sampai makanan kita yang di rumah itu mubazir. Jadi kita sedekahkanlah setiap harinya masing-masing kita itu ke situ gitu. Oh gitu. Ya, cuman tentunya tidak kita konversikan dengan makanan kita taruh di situ ya, mungkin kita konversikan dengan Kita kemas dengan baik Pak ya. apa Indomie kita sumbang ke situ seperti itu. Oh Nanti gitu. diolah di Jadi sana. dari rakyat untuk rakyat juga Ya, lah ini bisa dikatakan seperti gitu itu. ya. Nah, kemudian nanti berapa jumlahnya? Ya sejumlah maksimal yang ada. Oh, Nah, nanti yang ya sama kayak masuk masjid kan. Kalau kita duluan sampai ya banyak pilihan. Kalau terakhir ya mungkin udah habis tempat sap duduknya seperti itu. Iya. Juga kita ada lomba patung pasir dan fotografi dari Dispar sendiri seperti itu. Oke, baik Pak Alfa, Pak Riko, kita jeda kembali, istirahat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendok.